Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Queen Saki Zakia Mutia Ruby dengan NPM 253111012, Prodi Sistem Informasi kelas SI 25A Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh AI pada industri kesehatan dan pendidikan. Dengan dosen pengampu Bapak Parjito Eskom MCS. Pengaruh kecerdasan buatan AI pada industri kesehatan dan pendidikan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dalam era digital saat ini, AI memiliki peran besar dalam berbagai bidang kehidupan, terutama industri kesehatan dan pendidikan. Kedua sektor ini sangat bergantung pada data, analisis, dan pengambilan keputusan yang cepat serta akurat, hal yang menjadi kekuatan utama AI. Selanjutnya, pengaruh AI pada industri kesehatan. Diagnosis dan deteksi dini. AI dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Contohnya, AI imaging mampu membaca hasil Röntgen, CT scan, dan MRI untuk mendeteksi kanker, pneumonia, atau penyakit jantung. Sistem seperti IBM Watson Health membantu menganalisis data pasien dan memberi rekomendasi pengobatan. Selanjutnya, pengembangan obat dan vaksin. AI mempercepat proses penelitian dengan menganalisis jutaan data genetik dan kimia untuk menemukan formula obat yang potensial. Selama pandemi COVID-19, AI digunakan untuk mempercepat penelitian vaksin. Pelayanan kesehatan digital seperti chatbot, telemedicine, manajemen data dan administrasi rumah sakit. Dan ada pula tantangan di bidang kesehatan, yaitu kekhawatiran terhadap keamanan data pasien, kemungkinan ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis, dan perlu regulasi yang jelas terkait etika penggunaan AI. Pengaruh AI pada dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang dipersonalisasi atau personalized learning. AI mampu menyesuaikan materi belajar berdasarkan kemampuan, kecepatan, dan gaya belajar siswa. Contohnya seperti Duolingo dan Khan Academic menggunakan AI untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal. Yang kedua, guru virtual dan chatbot pembelajaran. AI dapat berperan sebagai asisten pengajar yang membantu menjawab pertanyaan siswa kapan saja. Misalnya ChatGPT for Education digunakan untuk membantu siswa memahami konsep sulit. Selanjutnya, evaluasi otomatis. AI dapat memeriksa tugas dan ujian secara otomatis, termasuk esai atau ujian berbasis teks, sehingga guru dapat fokus pada aspek pengajaran yang lebih mendalam. Selanjutnya, analisis perkembangan siswa. AI dapat menganalisis data kehadiran, nilai, dan perilaku siswa untuk memprediksi potensi masalah akademik lebih awal. Lalu, akses pendidikan yang lebih luas. Dengan adanya AI, pembelajaran daring atau online learning menjadi lebih interaktif dan dapat menjangkau wilayah terpencil. Yang terakhir, tantangan di bidang pendidikan, yaitu resiko penurunan interaksi sosial antar siswa, ketimpangan teknologi di daerah dengan akses internet terbatas, dan masalah etika dan plagiarisme karena AI bisa disalahgunakan untuk membuat tugas secara otomatis. Ada pula dampak positif dan negatif secara umum. Yang pertama, dampak positif. Meningkatkan efisiensi dan akurasi, memberikan solusi cepat dan data-driven, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan,
mempercepat penelitian dan inovasi. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, mengurangi peran manusia dalam beberapa pekerjaan, potensi penyalahgunaan data pribadi, kesenjangan teknologi antar wilayah, dan tantangan etika dan kepercayaan terhadap AI. Nah, kesimpulannya, AI telah membawa perubahan besar dalam kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, AI membantu dalam diagnosis, penelitian, dan pelayanan pasien. Di bidang pendidikan, AI mempermudah proses belajar mengajar dan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Namun, penerapan AI juga harus diimbangi dengan regulasi, etika, dan kesiapan sumber daya manusia agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Adapun saran, yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan AI secara etis. Yang kedua, tenaga kerja di sektor kesehatan dan pendidikan perlu dilatih agar mampu beradaptasi dengan teknologi AI. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar bisa memanfaatkan AI secara bijak.